bintangnya kemudian hancur lagi, kemudian baru jadi bintang yang derajat panasnya lebih rendah seperti matahari. Pas banget. Apakah itu semua tidak ada regulasi? Apakah itu tidak ada yang mengatur? Dan matahari anehnya ketika terjadi termonuklir reaksi fusi, siapa yang menerima? Hijau daun dengan yang namanya magnesia, klorofila, zat besi, dan juga berbagai unsur yang berasal dari saripati tadi. Apa yang dilakukan oleh hijau daun? Fotosintesa. Apa yang terjadi? Karbon dioksida diubah menjadi O2 dan juga C6H12O6 glukosa. Sebagian dalam bentuk fruktosa ditaruh jadi buah. Pernah berpikir nggak kenapa pohon itu susah-susah bikin buah? Untuk berketurunan, Pak. Loh, kalau berketurunan sekedar jatuh di bawah, di dekat akarnya, saling memakan itu antara induk dan anak, maka menjadi parasit. Makanya sengaja dibuat manis dengan fruktosa sebagai cadangan buah, gitu ya. Kemudian supaya dimakan oleh kelelawar, supaya dimakan oleh monyet, dan juga dipetik oleh kita. Ada yang petiknya izin, ada yang nyolong. Harapannya manusia ini kan kemudian membawa ya, bijinya ditaruh di tempat lain. Tumbuhlah pohon bakau rhizopus yang dipelajari teman-teman kita di Jepara di Teluk Awur. Itu yang namanya pohon bakau kan bentuknya seperti spir, buahnya seperti tombak. Kenapa seperti itu? Karena dia hidupnya di alam arus pasang, tidal wave yang naik turun, yang berlumpur. Kalau sekedar buah jatuh saja terhempas ombak sampai ke laut nggak tumbuh. Untuk tumbuhkan perlu zona seperti supernova yang ada cahaya. Kalau masuk ke laut yang dalam nggak keluar. Ikan juga dibedakan, ada yang di zona demersal, ada yang di zona abyssal. Nah itu nancep supaya kemudian diukur ketinggian berapa, dengan gaya berapa, masanya berapa, gravitasinya tetap turun, selep, nancep di lumpur supaya dia bisa bertahan dan kemudian mendapatkan unsur hara. Jadi pohon rhizopus, makanya lihat pohon bakau itu nggak bisa diatur orang, sudah bersaf-saf. Kalau yang dekat gimana ya, dia nggak akan tumbuh. Kalau dia tumbuh berarti dia menjadi parasit bagi hidupnya sendiri. Kok tahu? Apakah dulu bakaunya kuliah di IPB? Enggak. Ya kan? Sama spesies yang namanya Ecophylla atau semut. Jadi kalau ada dikotomi, kita belajar semut sebagai semut saja. Padahal Nabi Sulaiman bisa bahasa semut. Bapak bahasa semut itu gimana? Aku bisa nggak? Sedikit bisa. Terutama kalau dia nelfon sama aja, tempatnya pasti halo. Semut itu dipelajari DNA-nya, dipelajari karakteristik biokimianya. Maka semut itu coba lihat ya, kalau kita mau berhibrau sama semut, kalau dia jalan keluar dari sarang itu tidak pernah dari patunya itu yang di sarang, mungkin dia menyebar ke segala arah dengan sangat efektif, sehingga makanan atau rezeki dimanapun bisa dijemput. Dan kalau satu dapat rezeki, tidak langsung dibawa karena mungkin berat atau mungkin dia hanya makan sedikit, dia pulang sepanjang jalan itu dia mengeluarkan yang namanya cairan feromon tadi yang bisa menjadi ditrace oleh semut yang lain. Dan sebanyak berapa, intensitas berapa si feromon itu keluar, sebanyak itulah kira-kira makanan yang tersedia. Jadi tidak berebut gitu. Sebab bayangkan nah ini sekarang ini dipergunakan oleh teman-teman di telekomunikasi, namanya N-colony algoritma untuk melakukan switching pada transfer data di jaringan telepon, di jaringan GSM. Nah, coba lihat, kalau kita melihat seperti ini, sebetulnya apabila kita hanya mempelajari keilmuan dan tidak menangkap esensi di baliknya. Kan sekarang orang berbicara, Pak, tapi dalam filsafat ilmu kan sudah dikupas mulai dari aspek teologinya, kemudian ontologinya, gitu ya, sampai ke aksiologinya. Betul, tetapi genre filsafatnya tidak menambahkan Tuhan. Kita mempelajari sumbernya, genealoginya, asal usulnya. Tetapi tadi seperti disebutkan Pak Nur, psikologi, biologi, apalagi biomathematics, tapi Tuhannya nggak ada. Padahal ketika jadi orang jelas di Quran surat As-Sajdah ayat 9 disempurnakan wujud jasadiyah, potensi jasad. Ini dokter. Terus kemudian dihembuskan, terus dikaruniai yang namanya sama bakat kita. Jadi pendengaran, penglihatan dan juga intelek, kemampuan untuk berpikir, tapi sedikit sekali bersyukur. Jadi sudah bisa mikir, tapi nggak mau syukur. Jadi berpikirnya berarti dangkal, karena kemudian
sekaligus matematik. Bahkan sekarang orang bisa programming, kenapa? Ada biner itu 01. Kalau ada nggak ada angka 0 gimana? Itu sumbangan Al-Khwarizmi. Sumbangan Al-Haytham termasuk lensa yang kemudian dikembangkan oleh seorang pedagang kain dari Holland gitu ya, yang selama ini menggunakan lensa untuk memeriksa serat-serat atau kualitas kainnya. Kita namanya Anthony van Leeuwenhoek yang namanya mikroskop. Padahal yang namanya mengubah silika menjadi kaca bukan pekerjaan mudah. Dia udah dapat enaknya aja tuh, silikanya udah dirubah jadi kaca. Itu cendekiawan kita. Abu Nawas yang sering jadi lelucon di kita gitu ya, orangnya lucu, katanya cerdas, dapat smart atau dalam artian cerdik, katanya kayak panjang akal. Itu seorang cendekiawan loh, sosiolog dan filsafat, seorang ahli filsafat. Maka coba kita dengar puisinya itu Al-Iqtiraf. Dalam banget tuh. Ya Allah, aku nggak layak untuk masuk surga. Tapi di sisi lain aku juga nggak berani kalau masuk ke neraka. Sudah banget tuh artinya ya. Itu yang kita sebenarnya. Orang yang berada di dalam pusaran kegalauan, yang gak berani cepat menghibah setelah kami lulus menjadi jomblo yang galau. Menurut ilmu kedokteran, kalau jomblonya kelamaan depresi. Ya. Tanya sama dokter dulu. Baik, jadi kalau saya ingin singkatkan gitu, ketika kita melihat fenomena tadi, ini bisa dikatakan tapi di luar makrokosmos, mikrokosmos, betapa ada keterangan dalam proses penciptaan. Kalau sebuah rumah indah saja kita tanya arsiteknya siapa, ketika alam semesta yang sedikit sekali kita ketahui, bahkan dark matter itu lebih banyak daripada unsur material atau partikel yang kita identify. Sama sekarang orang yang namanya tak ketemu namanya CMB, Cosmic Microwave Background gitu ya, atau Penzias. Dia mengatakan ini menjadi bukti bahwa ada suatu proses penciptaan diawali dari sebuah dentuman besar. Tetapi orang kemudian tidak menanyakan dentuman besar itu yang menginisiasi siapa. Padahal di Quran surat Al-Anbiya ayat 30 sudah disebutkan oleh Quran bahwa yang namanya dari satu yang padu dijadikan yang namanya semesta dengan kekuatan Allah, dan dari air diciptakanlah yang namanya makhluk. Sekarang mari kita lihat ke dalam ke diri kita sendiri. Kalau yang namanya sel nutfah ketemu sel nutfah, sel telur ketemu sel ovum, kemudian tidak diberi buku resep yang namanya DNA, apa cukup dengan DNA? Tidak cukup. DNA itu ngambil di tangan, ngambil di pipi, isinya sama. Jadi bayangkan ketika dua sel nutfah bertemu, jelas gitu, kemudian dia mulai membelah gitu ya. Zigot, tulang gitu. 2 jadi 4 jadi 8, 16, 32, 64 kayak rapid ya di komputer. Naiknya gitu sampai 10, 24 gitu ya, terus naik terus seperti itu naik 22. Kalau cuma sekedar membelah itu yang namanya bidan, tolong persalinan cuma bilang tuh tolong disiapkan kaldu sapi sama bawang goreng. Loh kenapa? Ibu akan melahirkan bakso ukuran 3 kilo. Hanya membelah. Maka Allah kasih yang namanya blueprint DNA. Tapi kalau cuma DNA nggak cukup, maka Allah kasih mekanisme namanya epigenom. Epigenom itu berdasarkan koordinat di matriks mana dia berada akan mengaktifkan yang namanya DNA lewat pembukaan histon dan mekanisme epigenetik, misalkan lewat metilasi gitu. Oh ini ada berada di domain sektornya di daerah kira-kira tengah nih gitu. Setelah ini jadi neuralgic, sebelah sini organ visceralnya mau jadi apa, organ dalamnya apa? Oh kesini jantung gitu. Maka menjadi sel-sel jantung, jadi sel-sel ginjal, jadi sel-sel hepatosit. Nah coba bayangkan kalau osteosit tiba-tiba pindah semua karena pengen berlomba-lomba, karena orang paling penting katanya otak ya. Maka sel-sel osteosit atau osteoblas kemudian migrasi ke otaknya jadi tulang. Otak-otak itu bahunya dipukul kenceng, ya, jatuh dari motor nggak apa-apa. Pas dioperasi gitu, oh nggak ada otaknya. Isinya tulang semua gitu. Kadang-kadang kita di luar benar kata Pak Nur suka dihina. Gitu. Kalau kita belajar berdasarkan di Amerika suka digituin, Pak ini kalau nanti sampai bisa katanya transplantasi otak terjadi, paling mahal katanya otak orang Indonesia. Masih original jarang dipakai. Tapi nggak memberikan kontribusi apa-apa gitu. Coba di
dibina kayak gitu kok ya mau gitu. Ini paling ini teori gitu. Masih kalau sepeda motor kilometernya baru 20 kilo. Coba bayangkan. Maka sebetulnya ketika kita melihat tanda ke dalam, ya kan, maafi anfusikum afalat tubsirun. Kalau para ulama sufi atau salaf sering mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Siapa yang kenal nafsnya akan kenal dengan rohnya gitu. Maka coba lihat, kalau kita lihat di situ ada satu hadis yang selalu menjadi pegangan saya ketika menekuni keilmuan. Apa itu? Kalau ada yang bertanya tentang aku ya jawab, ana inda zani abdi. Allah itu atau aku itu seperti sebagaimana prasangka hamba-hambanya. Alias prasangka itu dalam ilmu psikiatri disebutnya persepsi. Persepsi itu dibangun oleh 3 bagian otak. Yang pertama ketika nafsu gitu ya, sini daya hidup, penghidup mata, pons, dan kemudian juga sistem retikulasi, retikular aktivasi retikular di sini. Kemudian bertemu membawa pesan dari seluruh tubuh. Kemudian bertemu dengan yang namanya sistem limbik, di mana pusat memori, learning proses, dan juga pengendalian emosi berjalan. Itu ada hipokampal area, ada amigdala. Lalu ke depan ke daerah prefrontal cortex. Maka sebuah keputusan atau kebijakan seorang manusia itu amat ditentukan dari apa yang dirasakan oleh tubuhnya, nafsu yang paling mendasar, kebutuhan respon defensifnya, dan kemudian yang terpenting adalah proses belajar bagaimana mengakuisisi data dari indera yang namanya mata, pendengaran. Itu semuanya dihisap. Lalu kemudian data itu tidak masuk begitu saja, sama seperti ketika para malaikat menanyakan kenapa kok Adam yang menjadi khalifah di muka bumi. Kan tugas kita manusia bahwa asal kaila rahmatan lil alamin, karena jadi khalifah. Ditanya, coba lihat kelebihannya apa, edit value-nya apa. Ternyata bisa menentukan yang namanya benda-benda. Loh, menentukan nama benda itu menggunakan metodologi ilmiah. Kalau orang tidak punya database, orang tidak bisa meretrieve, orang tidak bisa melakukan aspek asosiatif, ya nggak ketemu. Kita lihat gelas juga kalau kita nggak tahu namanya apa dan tidak pernah punya experience terhadap yang namanya terpajang yang namanya gelas, mau setengah mati jungkir balik ngarah juga nggak ketemu. Maka kan manusia itu bisa melihat, bisa melakukan proses observasi, bisa melakukan akuisisi data, bisa melakukan yang namanya penelitian. Penelitian yang bisa eksperimental, bisa kuasi eksperimental, bisa juga melakukan penelitian kualitatif atau yang lain gitu. Bisa menarik kesimpulan dari apa yang dilihat itu di tengah. Baru ini kemudian mempengaruhi. Nah di sini yang aspek spiritual yang tadi disebutkan nih dari spiritual motion. Kalau kemarin sih sempat menamakan itu lupa. Mahabbatul motion. Jadi bagaimana intelijensia untuk mencintai Allah kita kumpulkan. Karena yang namanya ma'rifat itu pasti dicapai dengan cinta. Orang punya motivasi untuk mendekati sesuatu yang sangat dicintai. Nah ini, maka kalau kita memisahkan atau mendikotomi, ya kita cuma dapat dunia. Banyak orang pandai dari Stephen Hawking, buku pertamanya sudah hampir mengenal Allah. Hidayatul Aqliyah sudah dapat ya Pak ya, sudah dapat sangat sistematis ketika dia berbicara black hole, ketika dia berbicara tentang Big Bang gitu ya, teori tentang apa namanya the beginning of the universe sudah masuk. Ketika ketemu dia tulisan bukunya yang kedua dengan Leonard Mlodinov, ganti lagi bahwa itu hanya efek interaksi katanya di antara berbagai elemen dasar semesta, sehingga ya ini satu konsekuensi saja dari sebuah proses itu. Konsekuensi dari sebuah proses menafikan al-awal dan al-akhir. Padahal kalau dengarkan jelas Iza sama umfaturat wa Iza kawakibat wa Iza bihar kuzirat umur sudah coba. Karena nanti kalau semua sudah out of system gitu ya, akan menuju atau bertransformasi menuju dimensi yang baru. Itu bintang yang semula di sana juga nggak di sana. Sekarang saja yang namanya teori Edwin Hubble sudah terbukti. Kok Quran bilang alam semesta diluaskan. Yang lihat si Hubble dia bilang bintang itu redshift ya. Kenapa? Kok makin merah kan panjang gelombangnya makin panjang, berarti dia menjauh. Bahasa Qurannya udah ada, alam semesta diluaskan. Kalau diluaskan pasti akan ada batas, elastisitasnya sampai di mana? Sama. Baik, jadi saya kira mutlak tidak bisa dipisahkan. Profesi Anda apapun, tadi kata Pak Nur, harus ada getaran dalam waktunya bahwa kita belajar itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau sekedar melihat DNA lalu tidak tergetar, subhanallah. Ya Allah, kalau mengaruniakan mekanisme sedemikian rumit yang tentu tidak mungkin hanya accidental gitu. Kalau dilihat yang namanya
yang terjadi adalah perubahan yang sangat signifikan. Artinya apa? Perubahan sekecil apapun di alam semesta ini memiliki efek yang kemudian berantai, yang artinya menunjukkan ketika ada sebuah sistem dalam kondisi stabil ketika diganggu gitu ya, akan muncul dampak yang terus sama ketika ditunggu. Misalnya peroksidasi berantai pada lemak jenuh, terjadi yang namanya lemak radikal lemak malonil dealdehyde. Itu kan terus nggak bisa berhenti selama belum ada keseimbangan yang diberikan oleh antioksidan seperti superoksid, disputasi. Itu kan contoh aja. Maka kata Lorenz, pepakan kuku di Hongkong, badai di Brasil, terutama setelah kalah Jerman 7-1. Firman, Nobel laureat ya, penerima Nobel. Firman mengatakan teorinya masih sederhana. Konservasi itu ketika kena angin kok. Memang itu random ya, kemudian ngacak-ngacak itu. Enggak, ternyata dia mengorganisasikan diri. Maka teorinya disebut SOC, self-organizing critically. Pada titik-titik kritis, maka yang namanya makhluk Allah itu, makhluk alam itu seolah-olah punya kemampuan untuk mengorganisasikan diri sendiri. Persis dengan pernyataan Pak tadi, orang tawaf itu sudah dari sononya gitu. Sudah mengikuti ada satu pola gitu. Tawaf Ka'bah itu ke kiri kok. Masa Nabi Allah Ibrahim kemudian istihad gitu yang ngarang gitu, ke kiri aja deh lebih asik melawan jarum jam. Kan enggak, ternyata orbit matahari mengorbit bumi mengorbit matahari demikian. Matahari mengorbit di galaksi demikian. Kalau kita terus belajar nanti adik-adik postdoc, doktoral, postdoc sampai tadi belajar soal bosan dan sebagainya, akan melihat keteraturan itu. Dan sebuah keteraturan, coba lihat kalau sholat saja nggak ada imamnya, apa teratur berjamaah? Nggak bisa. Ada regulation, nggak bisa self-regulation itu ditegakkan tanpa adanya satu aturan yang bersifat suprastruktur di atasnya. Nggak mungkin. Tubuh manusia juga tadi begitu. Hormon coba bisa kerja nggak kalau nggak ada hipotalamus yang ada di otak? Nggak bisa. Semuanya diatur oleh namanya the mother of glands atau induknya. Hidup itu kalau kita yakini seperti itu, baliknya cuma satu kata, satu kalimat closing saya malam ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balikannya hanya pada Allah saja, kira-kira. Mungkin tanya dikit jawabnya banyak. Dari Pak Tam, panitia waktunya berapa lama lagi? Mungkin langsung saja ke diskusi aja ya sama Pak Luis. Mungkin silakan beberapa pertama, 3 pertanyaan pertama, silakan ada yang bertanya. Ya silakan. Sebut nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova dari jurusan Teknik Sipil. Ini tadi kan sudah luar biasa gitu banyak debat bahwa Islam dan sains itu tidak dapat dipisahkan. Dan saya juga pernah ada buku yang menjelaskan itu punya Pak Agus Mustafa. Beliau mengambil inspirasi dari Al-Quran dan diterapkan di ilmu sainsnya. Nah, di sini yang ingin tanyakan bagaimana kita sebagai umat Islam yang harus bersikap agar sains itu tidak terhambat majunya di umat Islam, karena sekarang ini kan yang banyak mengembangkan tulisan dan itu justru akan barat. Dan yang kedua, bagaimana agar Al-Quran tadi bisa menjadi bermanfaat sains, sedangkan kita di sini sangat terbatas sekali untuk mempelajari dalam yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau yang baik. Ya. Di negara Islam memang sedikit agak terlambat. Katakan terlambat. Sebenarnya tidak terlambat. Kita pernah dan diambil oleh Barat mengembangkan lebih cepat dengan melepaskan pengaruh beragama di sains. Dan mereka juga sudah mulai kewalahan sekarang. Mereka bertanya banyak sekali intelligent design, kemudian universe
tell me about God. Jadi dia tanya, ya, dalam susah, tolong ceritakan pada kami tentang Tuhan. Sudah mulai bisa. Banyak sekali kegelisahan. Sehingga ada arus yang mulai berpikir tidak seperti yang diinginkan oleh saudara kita. Nah, itu kesempatan yang luar biasa buat saya. Kesempatan bagi kita di mana ya tangan kanan dan tangan kiri itu satu pengetahuan, satu Al-Quran, ya itu kegairahan dimunculkan. Saya bisa katakan bahwa saya ingin belajar di kelas 1, saya terperanjat ketika langit bagaikan bunga perak itu, perak yang belum begitu ya, apa ini ya, langit sinyal tidak mengagetkan. Apa ini sebenarnya? Pada saya usia aja, saya beritahu, oh ini namanya plasma. Bagaimana kita belajar ini? Kita harus mengetahui betul empat pesawat Maxwell itu kan, kemudian menggunakan elektromagnetik dan contohnya. Ini menarik ya. Ada model liga gitu, ada magnetik, ada elektromagnetik. Ini menarik. Yang tidak fisika biasa gitu. Itu ya dia. Apakah saya didorong oleh ini? Tidak. Didorong oleh keinginan bahwa ada sesuatu sinyal yang saya belum tahu. Ada di Al-Quran. Itu kan menarik kan? Kita bisa gabungkan semua. Saya kawan-kawan di biologi, dokteran dan seterusnya. Bagaimana manusia berpikir itu susah kita menjelaskan. Mohon maaf, pikiran yang berubah-ubah juga susah menjelaskan. Mudik, susah sekali kita menjelaskan. Nah, itu. Saya suatu ketika bahwa untuk syafiq itu harus disembuhkan dengan kolom. Soal itu penyakit hati yang nafsi. Jadi harus digali itu bagaimana caranya. Jadi itu kan adalah sifat, adalah obat. Bagaimananya gitu. Nah, coba sekarang. Bukan berarti dengan menggunakan Al-Quran dan menggunakan obat biasa kemudian disebutkan kod gitu ya. Kita kod gitu, itu karena bukan. Nah, suatu ketika saya ditanya oleh profesor saya, kamu kalau jam 12 itu kemana sih? Saya biasa sholat kan. Saya tidak mau jawab langsung. Saya katakan, kamu yang setelah saya istirahat sebentar, apa yang kamu lebih bersemangat, lebih saya sih kerja yang lebih tinggi gak sih saya? Nah, itu sudah jawabannya. Berarti sholat satu teratur yang luar biasa dalam diri kita, dan kita lebih produktif. Nah, tolong jelaskan semua, tolong jelaskan macam-macam. Dia terperanjat dulu jawaban saya. Kita tidak main terhadap teori, tapi efek dari sholat kita. Nah, ini saya pikir kalau kita bisa jelaskan secara baik, sangat menarik. Banyak sekali loh sekarang sholat malam, zikir bisa membantu kami. Bagaimana hubungannya itu? Air didoakan, kristalkan, ada minus 40, maka kristal apa air itu indah saja. Tapi kalau disuruh semua ini fair gitu. Saya kira nggak bisa jelaskan dengan bagus. Banyak rahasia. Jadi sekarang sebelum minum air doakan bacalah biasa berkata maka di dalam diri kita jadi bercampur dengan baik dan difalkan oleh Tuhan. Nah, itu kira-kira yang banyak sekali rahasia yang belum kita bisa jawab secara saintifik. Nah, kalau kegairahan yang dimunculkan dengan kamu kan itu luar biasa. Luar biasanya adalah Anda tidak pernah merasa lelah. Luar biasanya Anda tidak pernah merasa lelah dan tidak akan pernah merasa bahwa ini sudah cukup. Ya, itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ya, itu ya.
Thank you. Sebenarnya mengintegrasikan, jadi sebenarnya kita prioritasnya terbalik. Kita seolah-olah ingin mensaintifikasikan Islam. Sebetulnya kan akar dari keilmuan kalau dilihat dari pohon ilmu gitu ya. Sebetulnya yang harus kita kokohkan dulu kan ketauhidan, akidah. Ilmu itu jalan untuk mencapai itu. Jadi sama tadi Pak Abdul Salam mendapat Nobel, kemudian salah satu yang dibahaskan dari teori ya, tentang adanya elektromagnetik, interaksi dari aspek elektromagnetik, gravitasi, nuklir kuat dan lemah. Itu kan sebenarnya ketika orang menjadi sesuatu, adanya materi, adanya kemudian terciptanya ruang, terciptanya dimensi, kan menunjukkan ada sebuah peraturan, interaksi itu terjadi. Interaksi itu kan bagian dari sebuah proses di mana ada desain, ada perencanaan. Jadi kalau seperti beliau tadi melihat oh di dunia ini ternyata ada yang namanya grand unified, ketika semua disatukan bisa menjadi sebuah. Sebaliknya mungkin teman-teman yang lain ya, Heisenberg dan lain-lain yang berada di Los Alamos, ketika itu melihat ini bisa dijadikan hal yang sifatnya destruktif. Sama ketika radikalisasi dari inti atom kemudian bisa menimbulkan efek yang sedemikian dahsyat, bisa jadi dua, jadi energi yang memperbaiki atau energi yang kemudian berkesinambungan gitu ya, untuk listrik, untuk kebaikan, bisa juga jadi bom atom kemudian dijatuhkan. Itu kan kita melihat bahwa ketika sebuah sistem itu dicermati dan diamati, ketika yang namanya manusia bisa melihat berbagai fenomena yang ada di alam. Kalau saya sih ingin mengembalikan sebagaimana spirit atau semangat dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu kritis bertanya. Ini kan sebenarnya research questionnya Nabi Ibrahim gitu, nanya apakah matahari itu Tuhan, apakah bulan, apakah gunung gitu. Jadi pertanyaan berikutnya lebih berdasarkan saya dari mana, lalu saya mau kemana. Sama seperti ikan salmon yang lahir di daerah pegunungan tinggi di North America gitu ya, Alaska. Kemudian dia turun ke bawah sampai ke Samudra Atlantik, dapat yang namanya prosperity, welfare, mikroalga tersedia, bentos ada, kue moda ada gitu ya. Setelah berpasangan ya malah dia kembali gitu. Seolah-olah dia tahu bahwa dia punya sebuah cuti, sebuah tugas gitu ya. Ada yang namanya sesuatu yang harus dia usul, sesuatu yang harus dia kejar, sesuatu yang legacy yang harus dia wariskan. Dia ke atas bersama-sama melawan jeram, melawan arus yang deras, dia dihadang oleh beruang untuk sampai di tempat dia dilahirkan. Lalu ketika telur dibuahi, tubuhnya terdekomposisi, terurai kembali menjadi nitrogen, menjadi fosfat dan lain-lain. Tujuannya apa? Jadi menjadi menjadi pupuk supaya ada bentos, ada mikroalga untuk keturunannya. Seolah-olah dia tahu gitu, kemana dia. Ini tadi yang seperti disebutkan Pak. Kadang-kadang manusia itu bagaimana pemikiran yang mungkin, bagaimana tiba-tiba tadi kristal air dia kok bisa kita bacakan doa yang baik jadi baik. Kenapa? Ya sahabat ini tak pernah belajar loh, nggak dilengkapi GPS loh. Tapi dia bisa tahu sama ada lomba-lomba yang terpisah oleh yang namanya Panama Channel. Yang satu di Samudra Atlantik, satu di Samudra Pasifik. Itu dengan melonnya mereka berkomunikasi dan kemudian yang satu sampai ke Punta del Arenas muter untuk menemukan kekasih hatinya tadi gitu. Seolah-olah dia dibimbing gitu kembali karena dia punya dorongan untuk bisa bersama-sama sehidup semati ya. Romantis ya baru ini mengingatkan lagi tuh ya tuh. Jadi kalau dilihat di sana ya, coba kalau kita mengintegrasikan ilmuwan yang sebagai bagian dari proses mencari, kelihatan ilmu kita sedikit sekali gitu. Berarti kan ada hukum, ada ilmu yang jauh lebih tinggi di atas kita gitu kan. Banyak yang luar biasa yang lebih. Dan kalau kita lihat lapis demi lapis pengetahuan ini
50%. Orang sekarang bilang, oh DNA mitokondria hanya dari ibu. Berarti kan lebih dominan ibunya daripada bapaknya. Gitu kalau sekarang. Coba lihat, ini menurut saya mengintegrasikan itu tadi bukan kemudian apa ya mencocokkan gitu. Kadang-kadang ada yang mencocok-cocokkan akhirnya gitu kan. Oh, dicocok-cocokin aja deh gitu. Tapi coba lihat gitu tadi bahwa penciptaan manusia yang walaupun orang insana min sulalatin min tin dari saripatin tanah. Oh ya benar. Ini kan digali esensinya gitu, jangan wah ini pas ayat ini kayaknya cocok gitu untuk kejelasan ini. Anda kan sipil, barangkali nanti belajar hidrologi, belajar mekanika teknik,